معالينا الوجود وأنادي يا بيابي يا معالينا الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah tadi kita sudah menyaksikan penampilan ya adik-adik kita dari Nurul Kolbu Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin dari Provinsi DKI Jakarta. Masya Allah, tepuk tangan dong Ustadz Maulana, guru-guru kita buat penampilan adik-adik kita ini, Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Nah, buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, gak kerasa ya, sebulan penuh kita sudah menjalankan ibadah puasa. Dan sekarang kita adalah di hari kemenangan untuk kita semua. Yeay. Alhamdulillah, Akbar. Tapi bicara kemenangan, nih bicara kemenangan buat yang nonton. Nih kira-kira pantas nggak merayakan kemenangan? Nah, ada mungkin yang kemarin diam-diam lagi ini batalin puasa atau yang pura-pura sakit, Masya Allah. Ini hari ini kita bahas temanya bagus ya. Temanya adalah layakkah kita merayakan kemenangan? Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang sebelum kita lanjut mendengarkan guru-guru kita melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang diperas oleh driver online sampai 100 juta. Maksudnya apa ya? Coba kita saksikan dulu, kita simak sama-sama. Ini dia. Ya, nauzubillah summa nauzubillah, ini kejadian-kejadian seperti ini nih yang kita tidak harapkan dimanapun ya. Dan kapanpun, ini Masya Allah kalau bisa kita bicara sampai dapat kejadian seperti ini di bulan puasa, banyak orang yang gak bisa menahan lapar aja, tapi juga gak bisa menahan emosi hawa nafsunya. Kalau kita lihat tadi tayangan ya, ini kira-kira nih, kita nih sekarang nih yang bercermin diri deh betul. Ya. Kita dulu nih, jangan ngomongin orang lain deh. Kita bisa gak kira-kira menahan emosi? Apakah kita pantas merayakan yang namanya kemenangan? Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ramadan mengajarkan kita bahwa ternyata puasa bukan hanya menahan makan dan minum sahaja, akan tetapi puasa adalah menahan diri daripada perkataan yang tidak bermanfaat, menahan diri daripada perkataan-perkataan yang kasar, menahan diri daripada lisan yang tidak bisa kita kendalikan, menahan diri daripada hati yang senantiasa bergejolak untuk emosi,
Maka ketika ada seseorang yang keluar dari Ramadan, tapi ternyata Ramadannya dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya dari emosi, apakah dia layak untuk merayakan kemenangan? Maka kelayakannya adalah dia sendiri yang bisa mengukur hal tersebut. Ada orang yang menang, tapi sebenarnya dia sadar bahwa dirinya curang. Apakah dia bahagia dengan kemenangannya? Maka tentu saja ada keraguan di dalam hatinya, ada rasa tidak enak di dalam dirinya. Lalu dia mengatakan di hari raya dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun di dalam hatinya dia mengatakan, padahal kan saya kemarin mokel, kalau istilah anak-anak zaman sekarang, saya kemarin buka puasa di siang bolong, subhanallah. Maka ada rasa tidak enak dalam dirinya. Kenapa? Berdusta pada diri sendiri. Sama ketika seseorang ternyata di bulan Ramadan dia hanya menahan lapar dan haus saja, maka tentu saja ada kesadaran pada dirinya dengan mengatakan, kemenanganku tidak setara dengan kemenangannya orang yang berhasil menahan emosinya. Kemenanganku tidak setara dengan orang-orang yang senantiasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan emosi juga. Kemenanganku tidak sama, tidak setara dengan orang-orang yang di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan daripada perkataan yang kasar, daripada perkelahian, daripada berantem di bulan Ramadan. Maka dia akan merasakan kemenangannya tidak 100%. Tapi itu orang yang sadar diri. Ada orang yang nggak mau mikirin dirinya udah kemarin buat salah, cuek-cuek aja. Ada Yang juga penting tipikal lebaran. Yang penting lebaran. Makasih banyak. Ustaz Syam, Siap, jazakallah Fadli. khairan kasiran. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Kita lihat dulu sebuah video tayangan kembali tentang hilang nyawa karena menjadi korban pelecehan oleh kakek usia 70 tahun. Na'udzubillah, ini dia tayangannya. Suasana duka menyelimuti keluarga korban di Kampung Sindang Karsa, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Rabu malam, anak laki-laki berusia 12 tahun itu tewas setelah menjadi korban pelecehan seksual seorang kakek berusia 70 tahun. Peristiwa itu bermula saat korban dan teman-temannya bermain layang-layang di dekat rumah tersangka berinisial N pada Rabu siang 27 September 2023. Tersangka kemudian menghampiri dan melecehkan korban hingga meringis kesakitan. Na'udzubillah, Masya subhanallah. Allah, Tapi ini takutnya. akibat duda kelamaan Oh bisa biasanya. takut na'udzubillah, subhanallah. Jadi dia duda, istri udah meninggal tapi kan nikah lagi. Kelamaan. 70 tahun jadi khilaf. Ih, na'udzubillah, Untung astagfirullahaladzim. saya baru 50. Iya, mau nikah lagi ya. Makanya jangan sampai kejadian nih. Nabib nih, kita lanjut ya. Kita lanjut. Masya Allah. Nah ini selama bulan puasa di Masya Allah, setan katanya kan dibelenggu. Ya. Tapi Kok kenapa setannya nih? kemari ya? ke setan. Tapi kenapa masih ada orang yang sering melakukan maksiat? Apakah ini bisikan setan apa memang udah setan itu dari dia sendiri, dari sifatnya Nah, dia memang udah jadi bagus nih setan. kita Mau bahas. dijelasin dulu. Baik. Yang ini nggak usah dijelasin, duduk aja. Masya Allah, kakek-kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Kita bicara hadis Nabi. Nabi itu mengatakan wasuf fiddatis syayatin. Artinya setan itu, setan emang ya. Setan itu dibelenggu. Ya. Bulan Ramadan dibelenggu. Tapi kenapa pertanyaan tadi masih banyak orang yang melakukan perbuatan seakan-akan memang perbuatan digoda oleh syaitan atau bermaksiat di bulan daripada bulan Ramadan. Ibnul Battal itu beliau mengatakan ada dua makna. Makna pertama setan dibelenggu itu artinya hakiki dengan makna daripada sesuai terlek daripada hadis. Itu artinya setan betul-betul diikat atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengurangi atau supaya tidak menggoda daripada manusia. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua majazi. Artinya artinya Allah itu dengan kekuasaan dan kehebatannya menjaga kaum muslimin daripada perbuatan maksiat, menjaga kaum muslimin daripada perbuatan yang tidak baik. Untuk apa? Dalam kemuliaan daripada bulan Ramadan. Tapi kenapa masih ada? Nah, karena kita punya hawa nafsu. Manusia ini punya hawa nafsu. Karena kita harus bedakan
Syaitan dengan hawa nafsu ini berbeda. Syaitan suatu makhluk, hawa nafsu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terdidik hawa nafsunya di luar daripada bulan Ramadan dengan syaitan, nih, orang yang sudah terdidik di luar daripada bulan Ramadan dengan amal-amal perbuatan syaitan, sehingga hawa nafsunya dia bawa ke bulan Ramadan. Sehingga masih terjadilah di bulan Ramadan ini sesuatu yang tidak diinginkan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna daripada setan itu diikat atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bulan Ramadan kebanyakan ahlul ma'asi, Ya, Bib. orang yang biasa bermaksiat itu biasanya stop bulan Ramadan. Na'udzubillah, Karena ya. itulah salah satu daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah stop Selanjutnya. Makasih banyak Habib penjelasannya. Sama-sama. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Gak semua ini bicara orang di bulan Ramadan ini bisa berubah gitu loh. Kadang orang mikir berbenah pengen untuk menjadi lebih baik. Tapi ada juga orang-orang yang merasa dirinya gak percaya diri, gak pede. Aduh ya Allah, gimana ya caranya ya supaya tetap percaya diri ini bisa merayakan di hari raya ini dengan bahwa saya ini adalah sudah bersih, sudah fitrah. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Fadhol Ustadz. Izin Habib, Sasam. Nah kemudian, kepada semuanya, usahakan kita baik sangka sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita lebaran, kita semangat. Yakin kita dapat ampunan Allah. Jadi berharap itu bagus. Memohon itu bagus. Yakinlah orang yang Idul Fitri insya Allah diampuni dosanya. Kenapa? Yang menghidupkan malam takbiran diampuni dosanya. Yang datang salat id setiap langkahnya dapat ampunan. Kemudian salat idnya 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. 7 takbir untuk menghapuskan 7 dosa bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian rakaat kedua 5 takbirnya. Untuk penghapus dosa 5 bagian di bawah. 1, 2, 3, 4, ya 5. Sudah selesai, aman. Raih ampunan. Kebaikan Allah. Ingat. Rahmat kasih sayang Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Yakin kita diampuni. Insya Allah. Amin. Ayo. Cuman pertanyaannya, layak nggak kita lebaran? Jawabannya layak. Yakinlah. Yuk baik sangka. Karena kenapa? Kalau kita berkata gimana ya aku banyak dosa. Ya gimana caranya? Kita bisa lebaran kalau kita menunggu ampunan. Karena kita tidak tahu. Iya, benar. Ada orang berdosa karena sombong. Betul. Banyak ibadahnya tapi sombong. Nauzubillah semua. Justru ada orang merasa dirinya banyak dosa. Justru dia yang diampuni dosanya. Masya Allah. Amin. Jadi yakin. Amin. Nah sekarang kita coba lanjut dulu nih Ustadz nih. Kenapa? Kita baca dulu nih ada sedikit pertanyaan dari Instagram nih. Dari Aiza Rahmawati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinanti anak-anak yaitu mendapatkan THR yang banyak. Kalau kayak gitu pantas gak sih merayakan kemenangan? Nah. Gimana? Saya jawab ya. Iya. Jawabannya wajar. Wajar. Karena kayak anak-anak kayak gitu itu kan biasanya maaf ya. Menunggu uluran tangan dari orang dewasa. Kenapa? Ya. Terus kenapa? Terus yang gak wajar apa yang gak wajar? Yang gak wajar dalam artian berharap jadi pengemis. Siapa itu? Ada. Oh. Datang saja, Assalamualaikum. Masuk deh. Enggak usah makan. Jadi harus tahu diri. Ya, nah gitu. tuh nanti kita lanjutin lagi pembahasannya ya. Pokoknya gini deh, yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Biar makin paham tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Siapa yang memudahkan rezekinya di hari lebaran, dimudahkan